semua, selamat datang di Bacaan The Hermit kali ini. Video ini berisi tentang live streaming saya di salah satu sosial media. Temanya adalah fun reading dan saya biasanya live di media sosial ini setiap weekend. So, buat kamu yang punya account di sosial media ini bisa ikutan fun reading juga setiap akhir minggu gitu ya. And this is absolutely free, jadi nggak ada bayaran sama sekali gitu ya. Oke, for disclaimer, this is for entertainment purpose only. Oke, so check this out. Jadi hari ini kita mau fun reading aja ya. Jadi kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan ditulis pertanyaannya di bawah. Nanti kita lihat kartunya bicara apa gitu ya. Di page yang baru bergabung, selamat datang di live streaming saya. Show me your face. For the face, why should I? Maksudnya gimana nih kakak? Oke, Arif, nanti kita mau fun reading ya. Jadi kamu bisa tulis pertanyaan di kolom komentarnya. Nanti kita lihat kartu tarotnya bicara apa gitu ya. For the face, why should I show my face to you? Saya dapat jodoh gitu. Iya, nanti kita lihat ya. Oke. Kapan dapat jodoh? Nanti kita lihat ya. It's all about COVID-19. Ada Raden yang baru bergabung, selamat datang di live streaming saya pagi ini. Belum pada tidur apa? Gimana liburannya? Ada sebagian yang libur, ada sebagian yang masih tetap beraktivitas ya. Benar nggak? Semoga tidak semakin suntuk ya. Semoga waktu liburan COVID-nya bisa dipergunakan untuk kita bisa tetap produktif gitu ya. Gitu pesan saya cuma jangan takut. Hangman, thank you for your gift untuk mencari jodoh. Oke. Ada Asaf benar ya, ada Asaf yang baru bergabung. Selamat datang di live streaming saya pagi ini, Asaf. Thank you for stopping by. Oke, salah. Oh ini Asap. Oh, Ateng. Oke, pasti ada hutang ya. Nanti ya. Apa mulainya, Kak? You show me your face. I will give you. You don't have to. Just believe me, you don't have to. Oke? Saya nggak pernah minta gift-giftan gitu ya. Oke? No, I don't need a gift. Okay, this is my show. You just enjoy my show. That's all. Masih di sini aja. Hangman tolong dicatat ya. Udah ganti ini HP-nya, asik. How can I? It not be necessary. Enjoy your show. You just enjoy. Just type whatever you wanna ask to me. Then I would like to show you the tarot card. Ada Sinden Jail, tuh saya bagus. Malam kakak, iya selamat malam juga. Harinan yang baru bergabung, selamat datang di live streaming saya hari ini. Baik Sinden, aku takut itu, dan aku takut cinta kamu, asik. Raden, astaga. Sempet-sempetnya gombal dia ya. Ya, kita tolong dicatat ya. The face you doesn't even exist. Look at your profile. Pertanyaan yang mana? Oh boleh, The Hangman mengeluarkan IPS. Oke, thank you The Hangman for your helping me. Oke, tadi siapa ya namanya ya pertama ya? Ingat kamu tiba-tiba nama apa susah kasih. Raden, ya ampun, ini pasti asumsinya saya adalah ini ya COVID-19. Karena separuh nafasku ada di kamu, asik. Kapan dapat jodoh? Siap. Oke, kita lihat. Arif bertanya tentang kapan dapat jodoh. Di bottom of the deck-nya. Terus kemudian ada Ace of Wands, kemudian kamu dapat Knight of Wands, kemudian satu lagi ada Eight of Cups. Itu ya. Ini kelihatannya gitu karena ini sepertinya summer time ya, musim panas ya. Jadi musim panas itu kira-kira nanti dia antara bulan Juni sampai dengan bulan Agustus gitu ya. Kita lihat kartu oracle-nya. Ini untuk penegasan aja ya.
sini untuk Arif ya, kelihatannya ya, kamu terlalu sibuk kerja kali ya. Bener nggak kamu butuhkan itu gitu, atau mungkin cuma kamu bener-bener fokus sama kerjaannya gitu. Maksudnya dengan sesuatu yang kamu sedang usahakan gitu, yaitu di luar jodoh gitu. Oke Arif, semoga membantu. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa PM saya ya. Oh, Gata. Ada Gata yang baru bergabung. Selamat datang Gata. Oke, numpang ngumpet. Oke, tadi siapa? Tadi siapa itu terakhir ya? Oke, kedua. Asap, untuk Asap kok jodohnya dekat ini. Ada relationship yang kuat banget ya untuk Asaf ya. Jadi kalau kamu tanya jodohnya ini dekat banget gitu ya. Mungkin saat ini saya nggak tahu ya apakah ini menyangkut diri kamu atau enggak, tetapi kamu saat ini merasa feel lonely ya. Dan bisa jadi sepertinya nih ya, jodohnya ini datang dari kalangan kerabat juga gitu kayaknya ya, kalau lihat dari kartunya ya. Tapi ada sesuatu yang shining, sesuatu yang bersinar. Jadi ini kayaknya kamu bakal happy kok, seneng deh. Keinginan sih ada gitu, maksudnya keinginan pingin gitu, artinya seseorang yang mengisi hari-hari gitu ya, yang paling dekat sama kamu gitu ya, terus yang bisa kamu ajak berbagi gitu. Tapi sepertinya di sisi itu kamu takut gitu, maksudnya mungkin karena lihat barangkali ada kerabat yang pernah gagal ya dalam hubungannya, atau kawan dekat barangkali, pokoknya seseorang yang katakanlah punya hubungan dekat sama kamu dan kamu pernah lihat itu gitu. Jadi itu yang bikin kamu maju mundur gitu. Masing-masing orang itu punya cerita sendiri-sendiri ya dalam hidupnya ya gitu, dan setiap orang itu adalah bagian dari cerita kita gitu, tetapi bukan bagian dari takdir kita gitu ya, kira-kira ya. Ada Ido yang baru bergabung, selamat datang di live streaming saya. Itu jadi kalau untuk usaha juga sama ya, Asaf di sini sepertinya sama. Kalau untuk usaha itu ada sesuatu yang shining ya, yang sepertinya ya Ido, terima kasih. Yang sepertinya nih ya, kalau misalkan kelihatan di sini ya, usaha yang sedang kamu jalani memang benar ya. Kalau di sini kan dia Queen of Cups ini dia bicara tentang feel lonely ya gitu. Jadi kalau di dunia usaha biasanya memang biasanya sepi omset mungkin ya gitu. In the bottom of the deck. Cakep banget. Oke, ada Four of Wands. Oke, kalau untuk siapa tadi, bentar, Yuda bertanya tentang segala sesuatu itu akan indah pada waktunya gitulah ya, walaupun kedengarannya klise ya, tapi emang begitu gitu. Gitu ya, sebagai manusia dengan waktu semesta tentu berbeda ya gitu. Jadi kalau misalkan bicara tentang divine timing, memang kita nggak punya daya upaya lah gitu ya gitu. Jadi kecuali tetap berusaha, tetap memperjuangkan apa yang layak untuk diperjuangkan gitu ya Kak. Betul, pacar mau keluar negeri buat tugas kerja. Iya. Kalau dari dianya nih ya, saya nggak boleh bilang, nggak boleh suzon gitu ya, nggak boleh suzon gitu. Tapi saya nggak tahu ya, bisa jadi tunangan mungkin gitu. Cuma ya tetap kita nggak boleh suzon ya gitu, maksudnya tapi memang ke arah situ gitu ya. Saya nggak tahu apakah kamu yang memikirkan sampai ke arah situ, sampai ke arah pernikahan, ataukah dia yang katakanlah berpikir bahwa kepergian dia ini kan hanya tugas toh gitu loh. Pulang mungkin dengan kemantapan hati untuk sebuah pernikahan gitu. Hasilnya itu masalah belakangannya, yang penting kita sudah berjuang gitu loh. Memperjuangkan sesuatu yang memang layak untuk diperjuangkan gitu ya. Taurus bertanya tentang kesuksesan dan percintaan. Oke, buat Taurus, kartu pertamanya adalah The Tower, yang kedua adalah The Star, yang ketiga adalah The World ya.
Ini mohon maaf kalau misalkan saya salah ya, mudah-mudahan segala sesuatunya baik-baik aja, mudah-mudahan ya. Hot and hard. Okay, I come from Indonesia and I'm talking with bahasa. Di sini Yuda mohon maaf ya. Ini ada The Tower. Jadi The Tower itu kalau saya lebih suka menyebutnya sebagai challenge gitu ya, karena ini akan ada sesuatu yang ini di luar kekuasaan kamu, di luar kekuasaan kita sebagai manusia. Artinya di sini ada intervensi semesta ya. Jadi kalau misalkan usaha ini mohon maaf ya, kalau misalkan usaha barangkali mungkin akan ada kebangkrutan barangkali ya, atau ada kamu ditipu orang lah gitu, kira-kira begitu. Kalau misalkan dalam pekerjaan juga mungkin akan menurun gitu ya. Terus kalau misalkan di sisi percintaan juga mungkin akan ada sesuatu yang diputuskan gitu ya, gitu kelihatannya. Tetapi kamu nggak usah khawatir, karena di kartu kedua itu tentang star ya. Star ini bercerita tentang harapan ya. Jadi di sini akan selalu ada harapan gitu ya. Jadi harapannya akan besar gitu. Jadi setiap hal yang kamu afirmasikan gitu, untuk hal-hal yang katakanlah untuk percintaan kamu barangkali, untuk karir kamu atau untuk usaha kamu barangkali, setiap afirmasi kamu itu didengerin ya. Artinya semesta mendengar semua afirmasi kamu gitu. Jadi ini harapan. Kalau untuk karir dan percintaan ini sepertinya ada sesuatu yang kamu selesaikan gitu. Jadi ini ada sesuatu yang harus kamu bukan harus ya, tetapi ada sesuatu yang akan berakhir gitu ya. Ini bentuknya bisa perjalanan, tetapi ada sesuatu yang siklus yang berakhir, yang nantinya akan mulai lagi dari yang baru. Artinya gini, kalau misalkan ini katakanlah barangkali ya, kalau barangkali kamu saat ini katakanlah baru putus mungkin ya gitu ya, nanti ini akan datang lagi seseorang yang benar-benar totally ngerubah semuanya gitu ya, mengganti orang lama dengan orang baru gitu loh. Dan orang baru itu sesuatu yang benar-benar ngerubah kamu nantinya gitu. Di karir itu katakanlah mengalami hambatan, ini sangat mungkin nantinya akan ada penggantinya itu yang luar. Ini karena ini dia kartu terakhir ya. Kartu terakhir kalau di kartu tarot itu dia penyelesaian gitu. Penyelesaian untuk semua hal, untuk semua situasi gitu, ya. Oke, saya mau lihat untuk kartu oracle-nya. Ya, sorry. Ini di bottom of the deck-nya ada Eight of Wands ya. Mungkin kamu kemudian berusaha untuk ekspansi gitu ya. Begitupun dengan pekerjaan atau dengan percintaan. Artinya kalau untuk percintaan itu kamu merubah cara pandang, kemudian nanti sangat mungkin bisa dapat orang yang baru yang menggantikan orang yang lama. Saya mau lihat untuk oracle-nya. Ketika kita lihat ke belakang gak ada orang, kita merasa seperti pahlawan kesiangan akhirnya gitu loh. Membela sesuatu yang katakanlah gini, kalau berhasil orang tinggal ikut gitu ya, kalau nggak berhasil ya kita yang jadi korban, kira-kira gitu. Saran saya, jangan gampang terbujuk sama omongan orang ya, tetap harus percaya diri sendiri gitu loh. Katakanlah gini, kalau misalkan saat ini barangkali ya, kalau misalkan dalam usaha atau dalam kerja kemudian masih belum ada peningkatan gitu kan, berpikirnya tetap harus positif ya. Itu artinya gini, mungkin karena perekonomian lagi terganggu mungkin ya, jadi kena juga imbasnya barangkali gitu ya. Gini, masih bagus saya masih punya usaha gitu, walaupun cuma sedikit gitu ya, daripada yang lain barangkali kena rasionalisasi mungkin gitu ya. Orang itu kalau sudah pernah di atas, begitu dia jatuh ke bawah akan lebih mudah buat dia naik ke atas ketimbang orang yang nggak pernah ada di atas gitu loh, kira-kira gitu kali ya. Oke, untuk terus semoga membantu. Hangman selanjutnya, Ivy dan Tony, apakah Ivy masih cinta sama mantan pacarnya? Siap. Oke, kita lihat bagaimana energinya Ivy, apakah dengan mantannya masih suka. Kalau lihat di sini, I'm back. Oke, Yuda, welcome back. Oke, kalau di sini sebentar, tadi namanya siapa? Alexius. Ivy masih cinta sama mantan pacarnya. Oke, kalau kelihatannya di sini sih enggak. Kalau misalkan ditanya
kalau masih cinta ya, kalau masih cinta apa enggak gitu ya, dari si IV-nya ini mungkin ya, dari IV-nya ini cinta apa enggak, dia harus move on. Sebetulnya sih nggak usah dikasih tahu nama juga nggak apa-apa sih ya, cuman kalau kamu tanya di sini apakah IV itu harus masih suka sama mantannya, dia harus move on. IV-nya masih mau, IV-nya masih senang. Kak bisa ramalin pasangan aku? Oh iya udah bisa, nanti ya daftar sama Hangman ya. Saya lanjutkan untuk Alexius dulu ya. Oke. Untuk kasusnya si IV ini sepertinya ya dia nunggu fokus sama orang yang sudah berlalu, dia mengabaikan orang yang datang gitu. Sayang banget ya kelihatannya kalau di sini mah. Kalau dilihat dari energinya gitu ya. Jadi ceritanya itu seperti salah asuhan gitu. Ntar ya kita lihat untuk oracle-nya ya. Di sini kayaknya sih dia harus menerima kenyataan bahwa udah bubar, udah pisah gitu loh. Kedua-duanya tuh udah pisah gitu, bahwa udah nggak ada hubungan lagi gitu. Jadi dia harus menerima kenyataan itu, kemudian dia harus menerima kenyataan bahwa ada orang lain nih yang lagi nunggu keseriusan dia gitu. Maksudnya ada seseorang yang benar-benar serius yang pengen memulai cerita baru gitu kan. Sementara si IV-nya ini masih sibuk sama masa lalunya dia gitu. Jadi gitu. Jadi kalau sarannya di sini sih yang paling mungkin adalah dia harus lupain gitu. Dia harus lupain, harus putus saya bilangnya apa ya? Harus putus story ya. Ceritanya harus diputus baru bahwa ini selesai sampai di sini. Gitu loh. Dia tidak akan bisa mulai hubungan yang baru kalau dia masih ngebawa baggage ya, masih ngebawa beban cerita masa lalu gitu tentang mantannya dia gitu. Karena nanti dia untuk orang yang baru dia akan cenderung membanding-bandingkan gitu loh. Jadi yang lama gimana gitu ya, mantannya dia gimana, terus sama yang baru gimana gitu kan. Gitu dan selalu tidak ketemu, nantinya selalu tidak ketemu nilai baiknya gitu. Jadi kalau kelihatannya di sini sih emang masalahnya ada di IV-nya ya. Kelihatannya masalahnya ada di IV-nya. Kamunya serius buat memulai cerita baru gitu ya. Gitu. Sementara si IV-nya ini masih sibuk sama sama beban masa lalunya dia, sama cerita masa lalunya dia. Bahkan dia masih hidup di masa lalunya dia gitu. Mengharapkan yang udah berlalu gitu kan, kemudian mengabaikan yang baru gitu loh. Buat kamunya sabar, kamu benar-benar nungguin, benar-benar ngarepin dia gitu, semoga bisa lupa sama mantannya seperti gitu. Dan sepertinya saat ini nggak ada yang bisa kamu lakukan gitu. Jadi kamu ya cuman ada sih perasaan kecewa ya gitu, perasaan maksudnya udahlah yang udah gitu, maksudnya ada sih perasaan gitu di dalam diri kamu ya, cuma kamunya nggak berdaya gitu maksudnya gitu. Karena si IV-nya ini bukan tipe orang yang ini gitu, maksudnya saya bilangnya dia tipe orang yang bukan yang pasif gitu, maksudnya orangnya agresif gitu. Jadi kamu tanya gitu ya, apakah hubungan kamu sama IV ini akan awet? Jawabannya iya, karena itu ada the work. Dengan catatan hubungan kamu sama dia itu terletak sama dianya, bukan sama kamunya gitu ya. Oke, Alexius, semoga dia mau setia sama saya, amin. Semesta memberkati ya. Oke, demikian untuk Alexius. Selanjutnya untuk siapa? Yuda ya. Oke, in the bottom of the deck. Nah, ini sama nih. Perayaan, celebrating something. Ini kayak seperti pernikahan. Sepertinya ya. Oke, kita langsung lihat untuk oracle-nya ya. Kalau di sini kelihatannya ada discovery, betul dia mau pergi, ya. Terus saat ini dia merasa insecurity, tidak merasa bukan merasa nggak nyaman sih, cuman merasa tidak pasti gitu kira-kira ya. Merasa tidak pasti dengan hubungannya. Orangnya memang manja ya. Cuma sepertinya dia punya punya ketakutan yang gini ya. Iya, betul, cemburuan. Ketakutan yang dia takut dibohongin. Takut pasangannya itu menyembunyikan sesuatu dari dia gitu loh. Jadi kalau di sini ada the moon ya. Gitu loh. Dan ketakutan dia itu saat ini dia
dia lagi nyimpan rahasia besar, sepertinya kamu bakal tahu. Mohon maaf kalau misalkan saya nggak dapat padan kata yang pas ya. Tapi orangnya tukang bohong. Terus kemudian ini emang dia lagi cari suasana baru gitu ya. Mungkin kepergiannya dia juga itu salah satunya mungkin ya gitu. Selama kita tahu dan dia nggak kasih tahu, simpan itu sebagai catatan. Kelihatannya gitu, kecuali kalau kamu sudah siap untuk pisah ya gitu. Tapi kalau kamu merasa bahwa hubungan itu masih bisa diperbaiki, mungkin dia butuh waktu untuk cerita jujur barangkali ya gitu. Atau mungkin kadangkala kalau kejujuran itu nantinya bakal membuat pasangannya berubah pandangan sama dia, lebih baik dia sembunyikan sampai kapanpun gitu. Bisa aja gitu kan. Yang senang sama kamu itu bukannya dia doang gitu, maksudnya banyak gitu. Jadinya dia merasa bahwa jadi kayak ada persaingan gitu. Kelihatannya begitu gitu. Kalau dampak ke kamunya gini, kalau kamu stay ya, dampaknya gini. Paling enggak kamu tahu jujurnya dia, kalaupun kamu lanjutkan gitu ya. Paling enggak kamu tahu sisi-sisi bahwa kamu tahu kapan saat-saat dia jujur sama kamu, kapan saat-saat katakanlah dia bohong gitu ya ke kamu gitu ya. Setidaknya kamu tahu. Artinya kamu udah tahu resikonya ke depan, misalkan tapi kelihatannya di sini hubungannya masih mentah sih ya. Gitu maksudnya belum ini, walaupun kamu berharap bahwa hubungan kamu itu sampai ke pelaminan ya. Ini kartu pelaminan. Gitu ya Yuda. Oke? Demikian energi untuk pasangan Yuda. Oke, ada The Hangman di Jakarta, ada Yuda di Subang. Kemudian ada Taurus di Jakarta tadi pamit, kemudian Alexius, Tony di Jambi, kemudian Asaf di Cirebon, kemudian ada Dayat di Depok, Ido di Ambon, kemudian Mista dan ada di Jakarta, Gata di Anyar, Alexander di Jakarta, Bang Jumpa ID oke ya. Kemudian ada Menes di Taksarkana ya. Oke, ada Septian di Jakarta, ada Along di Kuala Lumpur, Riani di Jakarta, Roger di Jakarta, YT Jonathan di Temple US. Terus kemudian ada Mr. S di Jakarta, Benny di Singapura, Jeff di Madura. Kemudian ada Lobai di Jumpa ID, anak ketiga. Kemudian ada Jack Anderson di Tanjung Pandan ID. Ada Nita di Jakarta, ada Kes di Kuala Lumpur, Bob di Malaka. Kemudian Dharma di Palembang, Dram di Johor Baru. Kemudian ada Marco di Guangzhou. Well, I hope you enjoy the show. Thank you so much for watching. I wishing you all the best. Namaste.